Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rona Miftahul Jannah di Education Podcast. Nah, kali ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu mereka ini adalah pemenang dari Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kebetulan mereka ini sama-sama di kampus yang sama, yaitu kampus Stein Majene. Kak Rizky Rahida Pratama juara 1 KTI dan Kak Ummu Bisalam juara 1 dekorasi kaligrafi. Nah, Kak, bagaimana rasanya Kak menjadi seorang pemenang? Mungkin dari Kak Ummu? Ya, rasanya senang. Senang. Sudah pasti senang. Ya, sudah pasti senang. Kak? Ya, kalau saya sama dengan beliau, senang dan bahagia. Apa hanya sekedar senang dan bahagia, Kak? Tentunya terharu juga karena juara atau terbaik satu ini tidak diraih dengan segampang membolak-balikkan telapak tangan. Tentu ada perjuangan di dalamnya, usaha yang besar, kerja keras, menuangkan pikiran, begitu ya, saudarimu. Nah, kalau begitu Kak, menuangkan pikiran, maksudnya itu prosesnya ya Kak ya? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya Kakak supaya ini menjadi juara. Ya, kalau prosesnya pertama tentu membuat niat dulu yang betul-betul murni karena Allah. Karena satu keyakinan saya bahwasanya segala hal yang diniatkan karena Allah itu akan dimudahkan oleh Allah sendiri. Yang kedua tentunya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sebuah konsep usaha yang kita bangun untuk meraih apa yang kita tuju. Mulai dari meminta bimbingan kepada orang yang lebih profesional, meminta bimbingan kepada dosen-dosen kita di sini, dan meminta arahan, petunjuk serta nasihat dari orang-orang tua kita semua, bil khusus di Stein Majene ini. Nah, seperti itu. Jadi berangkat dari niat, ikhtiar, dan kami akhiri dengan meminta doa dari orang-orang tua dan guru-guru kita semua yang ada di Stein Majene ini. Seperti itu. Ya, mungkin dari Kak Ummu, bagaimana prosesnya Kak Ummu itu bisa menjadi dapat juara 1? Ya, mungkin prosesnya tidak jauh berbeda dari saudara Rizky. Ya, pastinya dimulai dari niat yang tulus, karena ya apa-apa yang tidak diniatkan dengan tulus pasti hasil akhirnya jauh dari hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua ya usaha di sini ya belajar, berlatih, dan tentunya rajin-rajin minta saran dan koreksian dari senior atau orang yang lebih profesional di bidang ini, khususnya di bidang kaligrafi. Kemudian yang kedua sama dari saudari Rizky tadi, itu minta doa dari orang-orang sekitar, yang utamanya dari kedua orang tua. Ya, tadi yang Kakak katakan itu ada koreksi seperti itu Kak. Ya, mungkin apa sih kendala-kendalanya dalam proses tersebut? Ya, mungkin kendalanya karena kan kaligrafi tidak seperti cabang lomba yang lain, mungkin seperti tilawah bisa di mana saja, kapan saja. Sedangkan kaligrafi harus di tempat tertentu dan harus mencari waktu luang tertentu untuk berlatih dan belajar kaligrafi. Dan untuk koreksian ini yang saya maksud di sini nih, hasil latihan yang saya pelajari selama persiapan lomba, kemudian saya bawa lagi ke orang yang lebih profesional untuk dimintai saran, koreksian, kemudian hasil koreksiannya saya perbaiki lagi, saya revisi lagi. Begitupun seterusnya sampai akhirnya saya siap untuk mengikuti MTQ ini. Nah, begitu dari Kak Ummu. Ya, mungkin Kak Rizky, apakah dalam prosesnya itu Kak Rizky itu ada kursus Kak atau bagaimana Kak? Oh iya, kalau kursus mungkin bisa dibilang masuk juga, karena tentunya saya punya mentor, dan mentor saya itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri,
Beliau merupakan putra dari Ketua MUI Sulawesi Barat. Betul. Sekarang beliau itu menjadi mahasiswa magister S2 pasca sarjana di UIN Alauddin Makassar, jurusan filsafat Islam atau pemikiran Islam. Nah, di situ saya meminta arahan beliau mana yang perlu diperbaiki, mulai dari presentasi makalahnya, mulai dari penulisannya, apakah sudah sesuai dengan PUB atau tidak. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itulah yang menjadi konsep dasar kami untuk bisa meraih juara terbaik satu ini. Jadi bentuk ikhtiarnya itu bukan hanya meminta arahan kepada yang profesional, tapi memang langsung dibimbing langsung. Ya, dibimbing langsung oleh beliau, mulai dari tata cara penulisannya, pengambilan referensinya dari mana, tata cara presentasinya bagaimana. Dan melalui media sosial ini saya menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada beliau. Semoga kebaikan-kebaikan beliau Tuhan yang membalas. Amin. Karena manusia terbatas, sedangkan balasan dari Allah itu tidak terbatas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, selanjutnya mungkin apa yang memotivasi kakak-kakak berdua ini mengikuti lomba yang seperti ini, atau apa yang melatar belakangi kakak? Mungkin dari Kak Umu? Ya, kalau saya motivasi mengikuti lomba ini ya karena memang sejak awal saya belajar kaligrafi, jadi bagaimana agar hasil belajar saya dapat terlihat melalui musabaqah tilawatil Al-Quran ini dengan juara yang saya dapatkan merupakan bukti dari hasil belajar saya. Jadi seperti evaluasi lah. Nah Kak, belajar ya Kak, dari mana sih, berapa lama kakak itu belajar kaligrafi ini Kak? Berapa lama? Kalau berapa lama saya belajar kaligrafi sejak umur kelas 5 SD. Oh, sudah lama nih Kak? Iya, kelas 5 SD. Tapi mulai tekun di bidang kaligrafi setelah tamat SMP. Setelah tamat SMP. Iya. Nah, belajarnya itu di mana saja Kak? Apakah di sekolah-sekolah atau ada tempat lain atau mondok atau bagaimana itu Kak? Pertama belajar kursus waktu SD, ikut-ikut. Kemudian karena mondoknya di pesantren dan kebetulan ada mata pelajaran mulok kaligrafi, belajar lagi kebetulan. Dan karena tertarik dengan kaligrafi, kebetulan juga hobi menggambar, jadi saya lanjutkan ke kursus di Jawa. Kursus setelah di Jawa. SMP. Ya. Di Jawa itu di bagian mana Kak? Di Lembaga Kaligrafi Al-Quran Kota Sukabumi. Apakah itu kita mondok di sana atau? Mondok 1 tahun. 1 tahun mondok di sana. Apa yang dipelajari di pondok tersebut Kak? Ya, yang dipelajari semua tentang kaligrafi. Oh, Ya, semua mulai tentang dari kaligrafi. pengajian kitab kuning juga tentang kitab kaligrafi kuning yang juga. dibahas. Pengajian seperti pondokan biasa, cuma bedanya di sana semua kegiatannya tentang kaligrafi. Tentang kaligrafi. Iya. Nah, tentang kaligrafi, apa yang membedakan kaligrafi dekorasi dan kaligrafi naskah? Kalau kaligrafi dekorasi, kan di MTQ kaligrafi Al-Quran itu ada beberapa golongan, ada 4 golongan. Yang pertama naskah, kedua mushaf, ketiga dekorasi, kemudian yang keempat itu kontemporer. Nah, kalau naskah menggunakan media kertas karton atau kertas manila, dan alat dan bahannya juga lebih mudah. Tinta, spidol paling, Cuma atau itu. pensil, penghapus, handam, tinta. Kalau mushaf sama dekorasi memang menggunakan alat dan bahan cat kuas. Cuma bedanya mushaf medianya masih kertas karton, sedangkan kaligrafi dekorasi menggunakan media triplex yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari kertas manila. Oh, dan besar dari kertas manila. Iya. Bisa. Itu saya Kak.
Iya. Ya, mungkin saya beralih ke Kak Rizky. Iya. Ya, mungkin Kak Rizky apa yang memotivasi atau yang latar belakangi Kak Rizky ingin ikut MTQ seperti ini, Kak? Baik, yang pertama yang melatar belakangi saya untuk maju dalam lomba KTIQ dalam MTQ ini, pertama itu karena permintaan dari salah satu dosen di tafsir. Beliau bernama Ustadz Rahmat Nurdin MAG untuk membawakan Campalagian dalam bidang KTIQ ini. Saya selaku alumni pondok pesantren di Campalagian tentunya ingin memberikan dedikasi kepada daerah. Mungkin material tidak bisa, sehingga saya menyumbangkan hasil pikiran saya Hasil pikiran ilmu. untuk daerah yang pernah mendidik saya mulai dari kelas 1 sanawiyah atau SMP sampai dengan tamat aliyah atau tamat SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melatar belakangi saya untuk mengikuti kegiatan ini adalah saya ingin membuka mata orang-orang bahwasanya hadirnya STN Majene ini di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene, itu mampu bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Tinggi. Ya, tidak menutup kemungkinan kita putra daerah bisa bersaing di kancah manapun itu. Karena ada asumsi sekarang yang menyatakan bahwasanya nanti kita dikatakan hebat kalau alumni dari perguruan-perguruan tinggi yang terkenal. Yang hebat juga. Saya pikir itu pemikiran yang terbelakang. Pemikiran yang maju itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang mampu mengharumkan marwah sekolahnya. Jadi bukan perguruan tinggi yang memperkenalkan dia, tapi dia yang memperkenalkan perguruan tingginya. Itu prinsip saya. Jadi sehingga pada saat lomba itu berkisaran 1 bulan mau dimulai, itu semangat saya tinggi karena semata-mata bagaimana mengangkat nama sekolah, nama STN Majene, bahwasanya kita hadir di bumi As-Samalewang ini bisa juga bersaing tidak hanya di lingkup provinsi saja, tapi di lingkup nasional. Sekalipun. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa saya mau mengikuti lomba KTIQ ini karena dorongan dari orang-orang terdekat. Dia bilang ke saya bahwasanya kalau kita mau hidup abadi, maka buatlah sebuah karya, salah satunya adalah tulisan. Karya tulis. Tulisan itu yang membuat kita hidup. Banyak dulu ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, jasa-dianya kan sudah meninggal. Iya. Tapi dia masih hidup. Masih hidup karena ada karya-karyanya. Di antaranya adalah tulisan. Nah, mudah-mudahan tulisan yang saya buat pada lomba waktu itu bisa menjadi dedikasi tersendiri bagi saya untuk Campalagian, Kabupaten Majene, STN Majene ini dan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu yang memotivasi saya untuk mengikuti lomba KTIQ ini. Kita bisa melihat contoh Presiden Soekarno sudah lama meninggal dunia, tapi seolah-olah beliau hidup sampai sekarang karena pemikiran, tulisan itu masih hidup, masih ada sampai sekarang. Bahkan kaum-kaum milenial yang aktivis atau yang menjadi pemuda yang memperjuangkan hak-hak rakyat tidak sedikit mengutip pemikiran-pemikiran daripada Soekarno. Seperti itu. Kita juga bisa melihat Gus Dur, bagaimana dia masih hidup, seolah-olah masih hidup di dunia ini karena pemikiran dan hasil karyanya itu. Nah, seperti itu, itulah yang melatar belakangi kenapa saya termotivasi sekali untuk mengikuti kegiatan KTIQ ini. Masalah juara itu nomor 2 bagi kami. Yang pertama adalah pemberian dedikasi, karena itulah yang mengabadikan kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oh iya, Kak. Nah, selanjutnya yaitu apa sih harapan kakak-kakak ini untuk kedepannya? Mungkin dari Kak Rizky. Harapannya? Harapan saya cuma ada 2. Ada 2. Iya, yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi yang sekolah di STN Majene ini jangan pernah ada rasa berkecil hati bahwasanya kita adalah orang yang tertinggal, beda dengan orang-orang yang kuliah di Jakarta, di Jawa, jangan di insecure. Timur Tengah, di Barat. Artinya kita juga mampu membuktikan bahwasanya inilah kita. Kita juga mampu bersaing. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa STN Majene ataupun mahasiswi STN Majene, tinggikan motivasi kita. Jangan pernah kita beranggapan kita di daerah kita tidak bisa bersaing. Justru itu harus menjadi motivasi kita bahwasanya kita bisa bersaing dengan mereka yang
alumni-alumni dari perguruan tinggi yang terkenal. Yang kedua yang ingin saya pesankan, bahwasanya dalam bermuamalah, kegiatan atau apapun yang ingin kita lakukan, perbaiki dulu hati kita, murnikan hati kita, perbaiki niat. Iya. Karena hati yang murni akan melahirkan pikiran yang suci, pikiran yang suci akan melahirkan tindakan yang melakbi. Nah, itulah prinsip saya. Jadi dalam bermuamalah apapun itu, pikiran yang suci dan hati yang murni itu, insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi unggul dan melakbi itu harus tertanam di jiwa mahasiswa STIN Majene. Nah, itu harus tertanam di jiwa. Ya, itu pesan dari saya atau harapan dari saya kepada seluruh mahasiswa. Ya, mungkin Kak Umu, harapan kedepannya bagaimana, Kak? Kalau saya harapan kedepannya semoga saya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain untuk terus belajar dan untuk terus berkarya, karena tidak ada kata terlambat untuk berkarya dan berprestasi. Kemudian selanjutnya semoga kedepannya pencapaian ini bisa jadi semangat untuk mencapai prestasi-prestasi yang lain dan juga menjadi bahan motivasi untuk yang lainnya juga. Ya, mungkin hanya itu dari saya, dan juga melalui ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, guru-guru dan semua yang telah membimbing saya sampai akhirnya saya bisa mencapai tahap ini. Itu saja. Nah, tapi kakak, apakah misalkan harapan kakak itu dibungkus melalui kursus-kursus? Apakah kedepannya nanti kakak ingin membuat kursus seperti misalkan Kak Umu ingin membuat kursus untuk kaligrafi untuk mengajak teman-teman atau adik-adik kita, atau Kak Rizky juga mengajarkan seperti itu, Kak? Ya, insyaallah. Sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Bagaimana itu, Kak? Saat ini masih belum terlalu berjalan karena kan saya juga semester akhir, sementara menyusun. Jadi ya curi-curi waktu lah untuk bertemu dengan teman-teman. Sudah berapa orang di dalam, Kak? Baru kurang lebih 3 orang sih. 3 orang kurang lebih di. Ya, yang memang betul-betul mau belajar. Betul-betul mau belajar. Iya. Kalau kita, Kak, sama. ada niatnya. Saya punya harapan juga seperti itu, punya niatan seperti itu. Bagaimana ilmu yang kami telah dapatkan itu juga dirasakan oleh halayak banyak. Iya. Kalau masalah gerakan mungkin belum optimal karena saat ini kan kita masih fokus untuk meraih sarjana dulu. Insya Allah ada planning ke depan akan membuka semacam kursus KTIQ. Nah, seperti itu berdasarkan ilmu yang kami dapatkan dari orang-orang profesional, termasuk dari guru-guru kita di sini. Bahkan sebenarnya tanpa panjang kali lebar, kegiatan KTIQ ini atau pembimbingan KTIQ ini bisa terrealisasikan di kampus kita ketika para ormawa itu mengadakan program pembimbingan karya tulis ilmiah di tiap-tiap ormawanya. Dema selaku lembaga eksekutif tertinggi di kampus itu bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau memang ada undangan untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa yang berhasil, saya juga bersedia, karena itu juga menjadi tanggung jawab saya selaku ketua senat mahasiswa. Yang kedua, HMJ itu ya sebenarnya bisa dalam lingkup HMJ-nya dulu, ya toh? Bisa juga LPM Cendekia, ya toh? Itu mengoptimalkan fungsinya selaku UKM Cendekia. Atau mungkin bisa berkolaborasi bersama-sama, bisa Kak. berkolaborasi bersama-sama. Dema bisa melakukan MOU dengan HMJ dan Cendekia, UKM Cendekia untuk membentuk itu. Saya pikir tidak rumit kalau kita lakukan hal seperti itu, dan kalau memang ada
amanah dari petinggi Ormawa untuk menyampaikan pesan-pesan atau apa yang telah saya dapatkan, saya siap. Karena bagi kami ilmu itu tidak boleh dirasakan oleh diri sendiri, harus diberikan kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya para ulama-ulama terdahulu itu mereka tidak mati dengan membawa ilmunya sendiri saja, tapi sebelum dia meninggal dunia dia menciptakan karya dulu yang bisa dirasakan oleh orang-orang banyak. Itulah banyak kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab ulama-ulama yang lain, buku-buku yang lain. Sehingga ilmunya itu barakah, kalau dalam bahasa Mandarnya kan. Barakah, seperti itu mungkin harapan dari saya. Insyaallah training ada ke situ untuk masyarakat atau orang-orang umum di luar. Tapi kalau untuk di lingkungan kampus, saya pikir pemberdayaan organisasi eksekutif tertinggi, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau HMD atau UKM Cendekia, saya pikir itu bisa dijadikan sebuah wadah untuk melakukan pelatihan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Kak Reski, terima kasih banyak Kak Umu. Nah, cukup sekian bincang-bincang kali ini. Saya Rona Miftaul Jannah. Selamat sore dan sampai jumpa di Education Podcast selanjutnya.